Perkenalkan, nama saya Nurani Safitra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya teknologi pendidikan dalam penerapan sistem pendidikan jarak jauh di Indonesia. Sebelum era globalisasi, sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan konvensional, di mana pengajaran pembelajar berada pada satu ruang dan waktu yang sama. Akibatnya, tidak semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati dan melanjutkan pendidikan mereka, karena keterbatasan jarak, waktu, dan biaya. Hal ini seringkali dirasakan oleh mereka yang tinggal di daerah terpencil, di pegunungan, dan di pedalaman, yang terbatas oleh berbagai hal, seperti transportasi. Namun, perkembangan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat mempermudah seseorang memperoleh pengetahuan dan pembelajaran yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya teknologi pendidikan pada sistem pendidikan jarak jauh di Indonesia. Menurut AICT tahun 2008, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dan sumber daya. Menurut Permendikbud nomor 109 tahun 2013, pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Stewart, Kagan, dan Holmberg dalam Johari 1990 membedakan tiga teori utama tentang pembelajaran jarak jauh, yaitu teori otonomi dan belajar mandiri, industrialisasi pendidikan, dan komunikasi interaktif. Pertama, belajar mandiri pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa setiap individu berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya diupayakan agar dapat memberikan kebebasan dan kemandirian kepada pembelajar dalam proses belajarnya. Pembelajar bebas secara mandiri untuk menentukan atau memilih materi pembelajaran apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Jika dalam pendidikan konvensional, pembelajar lebih banyak berkomunikasi dengan manusia, yaitu pengajar dan pembelajar lainnya. Sedangkan dalam pendidikan jarak jauh lebih banyak berkomunikasi secara intrapersonal, berupa informasi atau materi pembelajaran dalam bentuk elektronik, cetak, maupun non-cetak. Kedua, pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk aktivitas belajar mengajar yang bercirikan pembagian kerja dan materi pembelajaran secara massal. Pembelajaran jarak jauh merupakan metode untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan cara menerapkan dan memanfaatkan teknologi yang dapat memproduksi materi pembelajaran berkualitas secara massal, sehingga dapat digunakan secara bersamaan oleh pembelajar yang tempat tinggalnya tersebar di mana-mana. Ketiga, pengertian belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri. Pembelajar perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan komponen penyelenggara pembelajaran jarak jauh. Pendidikan merupakan konsep guided didactic conversation, yaitu interaksi dan komunikasi yang bersifat membimbing dan mendidik pembelajar, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar membahas topik yang mereka minati. Untuk itu, materi pembelajaran harus didesain semenarik mungkin yang menarik minat untuk dipelajari oleh pembelajar. Materi pembelajaran itu pun harus bersifat self-instructed atau belajar mandiri atau individual. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Dalam hal ini, teknologi pendidikan dapat memfasilitasi pendidikan jarak jauh tersebut dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat, sehingga pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah dan efisien. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh, tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusannya termaktub dalam bab 6, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tentang pendidikan jarak jauh pasal 31 pada bagian ke-10 yang berbunyi. Pertama, pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis kependidikan. Kedua,
Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sebagai upaya pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan yang tepat, terencana, simultan, dan optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan jarak jauh merupakan suatu sistem yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup luas. Keadaan geografis Indonesia ini menjadi salah satu faktor ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, dikarenakan sulitnya mendapat pendidikan di tempat-tempat terpencil di wilayah Indonesia. Selain keadaan geografis Indonesia tersebut, faktor ketersediaan pengajar juga masih dibilang kurang untuk memenuhi tuntutan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi alasan yang tepat mengapa pendidikan jarak jauh cocok untuk diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh masih terlihat sulit diterima dikarenakan kesan yang terlihat dalam pembelajaran jarak jauh adalah sama saja dengan belajar sendiri. Padahal, jika memang pembelajaran jarak jauh dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, peserta didik sangat tidak mungkin untuk belajar sendiri, dikarenakan ada pengajar tetap yang sesekali akan memantau peserta didik. Penentuan efektif atau tidaknya pembelajaran jarak jauh sangat ditentukan oleh peserta didik. Jika pengajar sudah memberikan yang terbaik untuk proses pembelajaran, tapi peserta didik tetap saja tidak mempunyai rasa keingintahuan dan juga kemandirian, maka semua itu akan sia-sia dan bisa dikatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Semuanya dikembalikan lagi kepada pelaksana pembelajaran jarak jauh, baik pengajar maupun peserta didik. Teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh adalah dua hal yang berbeda, namun terkait erat pada pemecahan masalah pendidikan, khususnya di Indonesia.